Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Bersama saya, Ibu Yeni Erawati dari SDN Mojo 6, Surabaya. Hai anak-anak Surabaya yang hebat, cerdas, dan kreatif. Siswa kelas 3, kalian siapkan buku tema 4-nya. Hari ini kita akan belajar tentang materi subtema 4. Tentang apa? Yuk, kita mulai yuk. Masih dibuka ya buku temanya ya. Kita akan belajar tentang tema 4, yaitu kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Mata pelajaran matematika menghitung pembagian bilangan cacah dengan beberapa kemungkinan. Baiklah anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, kita lebih baik berdoa terlebih dahulu. Siapkan diri kalian, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ayo anak-anak, biar kalian tetap semangat, Bu Yeni punya lagu, kita nyanyi bersama-sama yuk. Ini kita ambil liriknya, Aku Anak Gembala. Judulnya Aku Anak Juara. Oke? Kita mulai. Aku adalah anak juara, selalu riang serta gembira, karena aku rajin belajar, tak kenal malas ataupun lelah. La 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 la. Setiap hari ku baca buku, bertukar ilmu bersama guru. Ilmu yang berkah, indah, barokah, semangat belajar tak pernah punah. La 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 la. Oke anak-anak, bagaimana? Setelah kita menyanyi, kita merasa bahagia. Silahkan lagu ini kalian bisa menyanyikan dengan di mana saja. Oke anak-anak, pada pembelajaran kita hari ini memiliki tujuan. 1. Dengan memahami dan mengamati masalah, pada cerita siswa dapat menentukan 2 bilangan cacah yang hasil baginya diketahui dengan benar. Yang kedua, dengan mengamati contoh masalah, siswa dapat membuat permasalahan berkaitan dengan pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Ketiga, dengan mengamati contoh cerita, siswa dapat membuat pembagian 2 bilangan cacah yang hasilnya ditentukan sendiri dengan tepat. Jadi kita memiliki 3 tujuan untuk pembelajaran hari ini. Oke anak-anak, kalian lihat buku tema kalian halaman 140 tentang kewajiban dan hakku sebagai warga negara. Yuk kita baca bersama-sama yuk. Aku adalah warga negara Indonesia. Aku lahir dan tinggal di Indonesia. Aku memiliki kewajiban dan hak sebagai warga negara. Aku harus melakukan kewajibanku. Aku harus menjadi warga negara yang baik. Aku harus belajar sungguh-sungguh. Aku harus menjadi anak yang sehat dan kuat. Kita lanjut ya. Oke, aku sudah banyak mendapatkan hakku.
Aku tinggal di lingkungan yang aman. Aku bersekolah dengan gembira. Di dekat rumahku ada klinik dan tempat ibadah. Ini adalah salah satu yang ada di dalam buku bacaan kalian. Pada hari ini, Bu Yeni akan mengajarkan konsep tentang pembagian. Tetapi, minggu yang lalu kalian sudah belajar tentang konsep perkalian. Bu Yeni akan mengulas kembali. Perkalian itu apa? Perkalian bilangan memiliki arti penjumlahan berulang dari suatu bilangan. Seperti contoh, 6 kali 4. Berarti yang ditambahkan itu angka 6 atau angka 4? Ya, betul. Yang ditambahkan adalah angka 4. 4 ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, ditambah 4, dan 4. Berarti 4-nya sebanyak 6 kali. Berbeda lagi dengan 4 dikali 6. Yang memiliki jumlah yang ditambahkan itu adalah 4 atau angka 6-nya. Ya, betul. Jawaban kalian adalah angka 6-nya. 6 ditambah 6, ditambah 6, ditambah 6. Sekalipun memiliki hasil yang sama, tetapi memiliki makna yang berbeda. Bu Yeni mengulang konsep perkalian minggu yang lalu. Sekarang sebelum kita mau masuk ke dalam materi pembagian, kita ada perkalian. Masih ingat tidak ini? Lani membantu Bedi menghitung buah rambutan. Rambutan yang tersedia itu ada 500 buah. Berapa banyak tetangga yang akan diberi? Kemudian, berapa buah yang akan diterima setiap tetangga? Masih ingat tidak? Jawabnya adalah banyak tetangga dikali banyak buah rambutan. Berapa jumlahnya? Hasilnya 500. Jadi tujuan pembelajarannya salah satunya kita mencari kemungkinan dari perhitungan. Jadi bisa banyak tetangganya, kalau kita membuat 5, maka banyak buah yang akan diberikan adalah 5 dikali 100. Ini adalah berapa jumlahnya? 500. 500 memiliki beberapa kemungkinan, yaitu bisa 2 dikali 250 menghasilkan angka 500, 10 dikali 50 juga menghasilkan angka 500, kemudian 20 dikali 25 juga menghasilkan 500, 4 dikali 125 juga menghasilkan 500. Berarti kita mencari kemungkinan berapa A dikali B sehingga menghasilkan angka 500. Oke, pembagian dengan membagi sama rata. Oke, kalian perhatikan soal ini. Ibu mempunyai 24 kacang kulit. Kacang tersebut akan diletakkan ke dalam 3 piring dengan jumlah yang sama. Berapa banyak kacang yang ada di setiap piring? Oke anak-anak, Bu Yeni akan menjelaskan tentang pembagian dengan membagi sama rata. Tetapi kita akan kembali lagi dalam segmen yang kedua, tetap pada program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Rumah bersama Guruku. Hai anak-anak Surabaya yang hebat, yuk kita mulai pembelajarannya. Bu Yeni tadi kan bilang Bu Yeni mempunyai 24 kacang kulit. Oke, kacang kulit itu kemudian saya letakkan ke dalam 3 piring. Bu Yeni mempunyai 3 piring. 1, 2, dan 3. Kemudian dari jumlah 24 kacang ini akan saya bagi rata. Oke, bagaimana cara membaginya? Kita masukkan salah satu-satu terlebih dahulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Sudah habis ya? Berarti kalian bisa perhatikan jumlah kacang kulit yang ada di sini berapa. Kita hitung yuk. Kosong ya, kita hitung setiap piring berarti memiliki berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi pembagian ini adalah setiap piring kita memiliki 8 kacang. Oke anak-anak, berarti pembagian sama ratanya seperti itu ya. Kita lanjut yuk. Pembagian sebagai pengurangan berulang. Bisa kalian perhatikan. Jadi pembagian dapat dilakukan dengan cara pengurangan berulang sampai sisanya adalah 0. Misal 102 dibagi 17. Pengurangan berulangnya adalah 102 dikurangi 17 dikurangi 17 dikurangi 17 dikurangi 17 sampai menghasilkan angka 0 yaitu 6. Yang kedua adalah 105 dibagi 21. Maka pengurangannya 105 dikurangi 21 sampai sebanyak berapa menghasilkan angka 0? Yaitu sampai 5 kali. Oke, hubungan perkalian dan pembagian. Nomor 1 ini ada 5 dikali 3 sama dengan 15. A dikali B sama dengan C. Ternyata perkalian dan pembagian itu adalah saling berkebalikan. 15 dibagi 5 sama dengan 3. 15 dibagi 3 sama dengan 5. Contoh yang nomor 2. 54 dikali 7. 378 dibagi 7, 54. Kalau dibalik sama, 378 dibagi 54 sama dengan 7. Oke, kita akan belajar tentang pembagian bersusun panjang. Bu Yeni punya soal, kita kembali dalam kasus pembagian 96 buah tomat kepada 8 orang. Di buku tema kalian ada ya. Untuk menyelesaikan persoalan ini kita tulis 96 dibagi 8 dengan cara bersusun. Kita memiliki tomat 96 dibagi 8 siswa atau 8 anak. Berarti bagaimana? 96 berada di dalam, kemudian angka 8-nya berada di atas, di sampingnya, sehingga 8 dikali berapa yang menghasilkan mendekati 96? Yaitu nilainya 10. 8 dikali 10 sama dengan 80. Kita kurangkan. 96-nya dikurangkan dengan 80. 6 dikurangi 0 sama dengan 6. 9 dikurangi 8, 1. 8 dikali berapa yang menghasilkan angka 16? Ya, betul, jawabannya adalah 2. Sehingga pengurangannya adalah 16 dikurangi 16 sama dengan 0. Jumlahnya adalah 10 ditambah 2 sama dengan 12. Oke, anak-anak, ada contoh pembagian dengan bersusun yang kedua.
Ini adalah kalian bisa mengerjakan bersusun itu dengan berbagai cara. Tetapi caranya itu tergantung dari mana yang kalian lakukan itu lebih mudah. Oke anak-anak, kita lihat video konsep pembagian, tetapi setelah yang segmen selanjutnya. Tetap kita berada dalam program Belajar dari Rumah bersama guruku. Kembali lagi dalam program Belajar dari Guruku. Hai anak-anak, kita lihat Bu Yeni punya video konsep pembagian. Warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Bu Yeni. Sekarang kita akan belajar tentang konsep pembagian. Salah satu fungsi dari konsep pembagian adalah menyebarkan objek yang sama dalam sebuah kelompok. Akan saya beri sebuah contoh. Kita akan menggunakan sebuah apel. Saya memiliki 12 apel dalam sebuah 12 apel ini kita tulis 12 dalam kotak, maka jumlah dalam kotak ini berjumlah 12 apel tersebut akan 2 kotak. Maka kita bisa menggambar dengan penjumlahan yang sama jumlahnya. Coba kalian perhatikan. Kita tulis 12 dibagi 2 karena memiliki 2 kotak, maka setiap kotak memiliki nilai 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Saya akan menghitung buah apel dengan jumlah 12. Kita hitung dalam sebuah kotak. Yang kita minta hasilnya adalah 3. 12 apel ini kita letakkan dalam kotak. Maka kita hitung berapa jumlahnya. Oke, kita masih ingat sisa. Bisa kan tulis berapa jumlah apel yang di 12, kotaknya jumlahnya 4. Maka hasilnya 12 dibagi 4 sama dengan 3. Sekalian apel kita bagi menjadi 3 kotak. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Maka kita akan menghasilkan, kalian berapa jumlah apelnya? 9. Kita bagi dalam 3 kotak, peroleh 3. Hari ini pembagian. Jadi kalian bisa pelajari lagi dengan angka-angka yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke anak-anak, setelah kalian belajar pembagian, kita berlatih yuk. Lihatlah buku tema kalian halaman 144. Setiap orang wajib menjaga nyaman. Sasaran lingkungan nyaman adalah dengan menanam pohon. Lingkungan di tempat tinggal Dayu akan ditanami pohon. Oke, kita lanjut. Pohon yang ditanam adalah pohon angsana. Hari ini kecamatan akan membagikan bibit pohon angsana. Kecamatan akan membagikan ke seluruh kelurahan. Di kecamatan tempat tinggal Dayu ada 10 kelurahan. Pertanyaannya, hitung berapa banyak bibit pohon angsana yang ada di kecamatan. Yang kedua, hitung juga berapa banyak bibit pohon angsana yang diterima oleh 1 kelurahan. Kalian perhatikan karena ini adalah konsep dari pembagian. Pertanyaannya adalah banyaknya kelurahan ada 10. Banyak bibit ada berapa? Jatah untuk kelurahan berapa? Yang hari. Langkah penyelesaiannya menentukan banyaknya bibit. Banyaknya bibit diawali yang harus dibagi 10.
Tentukan jatah pohon setiap kelurahan. Banyaknya bibit dibagi dengan banyaknya kelurahan. Oke, perhatikan. Kita mengambil sebuah contoh dalam bibit. Jatah pohon setiap kelurahan ada 2. Maka kelurahannya adalah berapa yang dapat? Ada 10. Jadi kita mencari angka yang pembaginya itu berapa sehingga menghasilkan angka 10. Kalian bisa memberi kemungkinan yang lain selain angka 20. Coba berapa? Misal kalian akan menulis berapa? Banyaknya bibit itu ada 50. Kelurahan berapa? Kita bagi. Karena dibagi 5 sehingga memiliki hasilnya adalah banyak kelurahannya adalah 20 adalah 10 ya. Ada soal cerita yang lain. Pak Lurah ingin membuat wilayahnya hijau. Beliau menugaskan seluruh RT untuk menanam pohon angsana. Di wilayah itu terdapat 10 RT. Beliau menugaskan 10 RT untuk menanam. Berapa banyak bibit yang dimiliki oleh Pak Lurah? Itu adalah pertanyaan pertama. Yang kedua, berapa banyak bibit yang akan diterima oleh setiap RT? Tulis kemungkinan perhitungan. 100 dibagi 10 sama dengan 10. Kalian bisa mencari kemungkinan yang lain yang menghasilkan nilai 10. Oh, ternyata bisa 200 dibagi 20. Kemudian 300 dibagi 30 juga bisa. Kemudian 400 dibagi 40, 500 dibagi 50. Oke anak-anak, ayo mencoba kita membuat soal cerita yang ada di dalam teks kelurahan. Yang tadi ya, tentukan banyaknya RT berapa banyak yang banyak bibit yang dikeluarkan. Oke, ini adalah salah satu contohnya. Jika saya menginginkan banyaknya RT yang ditugaskan itu adalah 50, maka kita cari kemungkinan dibagi yang menghasilkan nilai 50. Jadi, belajar lebih dalam lagi tentang perkalian karena konsep ini saling berikatan. Oke, kita latihan pembinatan. Setiap hari membutuhkan 8 kilo setandang hewan. Buatlah perkiraan tentang yang harus disediakan setiap hari. Tentukan jumlah kandang yang akan diberi makan. Oke anak-anak, tentukan kemungkinannya. Jika saya memiliki jumlah wortelnya 8, maka 64 dibagi 8 juga bisa. Bisa kalian mencari kemungkinan yang lain sambil kalian perhatikan yang ada di layar. Bisa pakai 64, 48, 32,
32 dan 24. Oke anak-anak, kesimpulan pembagian hari ini adalah konsep pembagian diselesaikan dengan cara membagi sama rata. Yang kedua, cara pengurangan berulang. Yang ketiga, dengan cara dalam soal pembagian, siswa harus memiliki dasar perkalian dalam menyelesaikan soal cerita. Pahami terlebih dahulu. Nah, penugasan hari ini, kalian perhatikan dan catat. Bu guru memiliki kelereng. Rencana setiap siswa akan memperoleh 2 kelereng. Tentukan jumlah kelereng yang dimiliki ibu guru. Tentukan pula jumlah siswa yang menerima kelereng. Silahkan kalian tulis, kalian foto. Nanti ada 2 tugas, tugasnya kalian kirim ke kalian di sekolah masing-masing. Oke, nanti buatlah tabel seperti ini ya. A dibagi B sehingga menghasilkan nilai 25 dan B-nya. Kemudian soal yang kedua, cukup kalian gunakan dengan cara bersusun. 323 dibagi 17 nilainya berapa? 560 dibagi berapa? Kalian kerjakan dengan cara bersusun. Anak-anak, selesai. Sudah 30 menit bersama Bu Yeni. Ini dalam belajar dari kelas 3. Oke anak-anak, jangan kemana-mana, tetap protokol kesehatan dengan menggunakan masker, mencuci tangan, dan menghindari kerumunan. Materi kita bermanfaat, kita akhiri tetap dalam program belajar dari rumah bersama guruku. Wassalamualaikum. Warahmatullahi wabarakatuh.